Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di HemJam Unimus YouTube channel dengan saya Salsabila Revananda yang akan menemani kalian pada podcast kali ini. Oke, so today kita akan membahas sebuah topik bertema dunia perkuliahan nih teman-teman, yang pasti tidak jauh dari seputar mahasiswa dan organisasi pula. Tentu saja pada hari ini aku nggak sendiri nih teman-teman. Kita mengundang bintang tamu yang pastinya berpengalaman banget nih sama soal hal-hal dunia perkuliahan kayak gini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita bisa langsung sambut saja Kak Gida dan Kak Wafi. Oke, gimana nih Kak kabarnya kalian pada pagi hari ini? Apakah sehat pagi hari ini, malam guys? Sama dulu nih yang mau jawab. Dua-duanya lah, dua-duanya. Kalau dari aku sih alhamdulillah sangat sehat. Sangat sehat ya. Sama. Oke, nggak stres kan ya? Oke, bisa terlihat sih teman-teman. Terus gimana puasa kalian sampai hari ini? Apakah lancar? Lancar dong. Atau udah bolong? Belum. Kalau Yakin? perempuan tahu sendiri lah. Iyalah. Ya. Tahu sendiri kan kenapa ada bolong-bolongnya. Iya betul banget, pasti tuh nggak pernah yang namanya puasa full ya Kak ya. Duh kasihan banget nih kita para kaum perempuan. Oke, jadi kita hari ini mau membahas sesuatu nih Kak. Kita akan membahas seputar organisasi dan mahasiswa gitu deh. Oke, jadi aku kasih pertanyaan ke kalian, kalian bisa jawab ya. Kita diskusikan bareng-bareng lah. Kalau kita nggak mau jawab gimana? Kalau kalian nggak mau jawab ya gimana ya? Aku juga nggak tahu. Boleh ya, boleh ya. Jawab aja sih. Oke. Jawab ya? Oke, pertanyaan pertama dari aku nih. Menurut kalian penting nggak sih peran mahasiswa dalam dunia perkuliahan itu? Sama dulu. Kalau dari aku sendiri ya sangat penting ya teman-teman, karena teman-teman di sini kan punya tujuan sendiri kan untuk kuliah. Pasti ada ini sih kayak harapan-harapan sendiri, nanti kalian tuh kuliahnya ada harus ngambil apa dan segala macam tuh, harus setiap orang tuh punya tujuannya masing-masing tuh di dalam perkuliahan gitu. Jadi kalau mengembangkan lingkungan, mengembangkan kampus ya, mengembangkan kampus pasti kan rasa ingin membanggakan kampus ini pasti ada gak sih? Iya Setiap mahasiswa sendiri. betul. Pasti kayak dari mereka gitu kayak, wah gimana nih caranya biar kampus aku makin maju gitu kan, makin dikenal oleh semua orang. Apalagi sekarang Unimus udah unggul nih, iya kan, luar biasa banget. Ini juga baru unggul lah kemarin. Iya, luar biasa kan. Fresh. Fresh ya, from the oven ya. Masih baru. Terus Masih baru banget. iya baru banget. Kalau menurut Kak Wafi sendiri gimana Kak? Peran mahasiswa dalam mengembangkan lingkungan kampus. Penting apa enggak sih? Harusnya sangat penting sih. Sangat penting karena ya. kan semua mahasiswa tuh nggak mungkin nggak punya target. Betul. Dan percuma juga kan kalian bayar UKT mahal-mahal tapi nggak punya target. Kalian di lingkungan kampus nggak berkembang. Kan udah disediain berbagai macam fasilitas tuh, seperti mungkin ada keorganisasian, UKM dan lain-lain. Iya Ada betul. magang juga nanti ya. Banyak wadah-wadah untuk mengembangkan skill ya. Itu sangat-sangat dibutuhkan dalam mengembangkan lingkungan kampus. Iya. Apalagi membesarkan nama Unimus sendiri gitu loh. Betul. Jadi kalau misalnya kita mengembangin diri kampus tuh, kita juga dapat ini loh, dapat sesuatu yang kita juga gitu loh. Dapat feedbacknya. Betul, luar biasa. Iya betul sih. Oke, terus menurut kakak-kakak nih, apa aja sih peran mahasiswa dalam mengembangkan lingkungan kampus yang lebih baik? Contoh-contohnya lah, kira-kira apa yang harus dilakukan seorang mahasiswa untuk mengembangkan kampus kita? Salah satunya ya, misalnya teman-teman tuh pasti ikutin perlombaan kan. Pasti ada banyak yang ikut esai, ikut segala macam, itu salah satu untuk mengembangkan lingkungan kampus juga loh. Itu juga selain itu ya, sempat kita bahas ya, feedbacknya juga ke kita sendiri gitu loh. Oke, kalau menurut Kak Wafi sendiri? Kalau menurut aku mengembangkan lingkungan kampus itu bisa jadi kita jadi itu loh, pemengaruh di lingkungan kampus biar orang-orang di sekitar kita lebih baik. Pemengaruh. Gimana tuh Kak caranya? Pemengaruh tuh kayak
Bisa dibilang ya cara mempengaruhi dari seseorang ke orang lain itu jadi lebih baik gitu loh. Kayak kamu punya ilmu ini, terus kamu pengaruhi ke Oh teman-teman. iya, yang ngasih motivasi ya Betul. ke sesama teman kita ya. Kan mengembangkan lingkungan kampus menjadi lebih baik, kan bukan hanya membanggakan nama kampusnya, tapi juga harus mengembangkan orang-orang di dalam kampus tersebut. Itu salah satunya. Dan yang paling utama mungkin targetnya yaitu ikut perlombaan dan membanggakan kampusnya. Oh iya, Kayak gitu. betul. Oke, terus kalau menurut kalian mahasiswa yang ikut organisasi itu bisa nggak sih ikut mengembangkan kampus? Kan secara organisasi itu pasti ada ya kegiatannya ya, karena mereka kan pasti kan sibuk dalam kegiatan organisasi itu. Kira-kira mereka apakah sempat untuk mengembangkan lingkungan kampus ini dengan kesibukan mereka? Tentunya sangat bisa ya Mas Ami ya. Bisa banget itu. Itu malah apa ya? Kayak kesempatan emas. Iya ya. Kayak jalan pintas. Ya karena di organisasi mewadahi teman-teman di sini gitu loh. Tentunya pasti bisa. Apalagi kalau kita kayak menambah relasi, terus ternyata si kenalan kita ini tuh punya koneksi yang bisa banget membuat kita lebih mudah mengembangkan lingkungan kampus ini kan. Apalagi ini kan ada juga proker-proker kita yang bisa mengembangkan kampus gitu. Contohnya ada nanti di HMJM sendiri tuh banyak proker yang bisa mengembangkan kampus. Contohnya yang akan datang ini ya Mas Sofia ada English Class. English Class ini merupakan program unggulan sendiri di Prodi Manajemen karena ini salah satu yang mendongkrak manajemen yang kemarin unggul ini buat lebih terkenal secara internasional. Terus juga ada KKL, rencana KKL ini kita mau ke 3 negara. 3 negara mana aja tuh Kak? Kalau kemarin tuh dapat spill nih dari Pak Edi nih. Wah. Kemarin ada dari Thailand, Singapura, Malaysia. Thailand Terus gila. KKN-nya kita ada di Malaysia ya. Kemarin kakak kita yang dari manajemen dari wakahimnya kita ya, wakahim kita tahun 2022 kemarin ikut KKN di Malaysia. Teman-teman di sini semoga bisa mengikutilah jejak-jejak kakak-kakak yang sebelumnya gitu. Oke, luar biasa. Itu kan sangat mengembangkan lingkungan kampus, memberi nama yang baik buat Unimus gitu. Terus ada tambahan kah dari Kak Wafi? Pertanyaannya apa tadi lupain? Aduh. Minum mas, minum. Oh iya, ini boleh loh diminum sama dimakan kalau kalian mau. Anggap aja rumah sendiri. Botolnya dimakan. Iya, botolnya dimakan. Ini Enggak lah ini loh. kayak kamu ada manis-manisnya. Iya. Bisa banget. Siapa yang ngajarin sih Kak? Mas Wafi ya? BTW kalian ada pasangan? Pertanyaan yang susah jawab. Mungkin bukan di sini tempatnya. Oh gitu ya. Oke, Nanti off camera mungkin dulu, teman-teman yang tahu komen di bawah siapa nama pasangan mereka, boleh banget. Oke, kita lanjut aja ke pembahasan selanjutnya nih Kak. Menurut kalian kalau mahasiswa ikut organisasi itu bisa melatih apa aja sih? Bisa melatih apa? Latih apa aja? Tentunya banyak sekali ya teman-teman di sini. Bisa pertama public speakingnya mereka. Contoh nih Mbak Reva nih ya. Waduh. Dari Kasrat nih kan. Jadi kan kayak gini kan teman jadi belajar nih. Ya kan? Banyak sekali Jadi malu deh. jadi organisasi itu benar-benar wadah kita buat belajar gitu. Terus benar-benar mendongkrak kita ya. Mendongkrak ya. Mendongkrak. Senjata kita ya. Terus kalau menurut Kak Wafi sendiri? Kalau menurut aku tuh orang-orang yang ikut organisasi itu bisa apa tadi, mengembangkan apa gimana? Pertanyaannya Bisa melatih apa aja? bisa melatih apa aja? Itu tergantung orangnya menurutku. Iya. Tergantung orangnya, dan orangnya tuh niat masuk organisasi itu karena apa? Karena dorongan atau emang karena pengen belajar? Iya. Gitu. Kan banyak tuh orang-orang yang ikut organisasi itu bukan karena pengen public speakingnya aja. Betul. Bisa jadi kayak pengen melatih skill kepemimpinan, melatih atau mengkritisi hal-hal yang harus dikritisi seperti itu. Kan public speaking itu menurutku tuh kayak sudah ada, cuman harus diasah lagi. Iya. Dan itu juga tergantung mahasiswanya itu mau menargetkan apa di organisasi tersebut. Kalau kayak gitu. Secara kan mahasiswa kan pasti beda-beda ya latar belakangnya ya. Dan bakatnya pun beda-beda. Pasti dari mereka kayak ada yang emang udah bisa public speaking lalu dikembangkan, ada yang emang kayak mau mencari relasi aja, atau ada yang malah belum pernah ada pengalaman sama sekali terus pengen coba ya kan. Itu kan benar-benar wadah kita buat belajar gitu loh. Apalagi di
himpunan ini teman-teman tuh langkah pertama teman-teman di kampus ya, itu kan kayak step pertama teman-teman tuh gabung tuh di himpunan dulu baru bisa naik ke, kalau di eksekutif ya teman-teman tuh bisa naik ke BEM, BMKM seperti itu. Nah, sebenarnya sih di kampus tuh banyak banget ya, ada eksekutif juga, ada UKM juga ya. Di UKM sendiri memang mereka benar-benar kayak dari misalkan Reva nih mau belajar nyanyi atau belajar apa itu bisa masuk di UKM tersebut gitu. Oke, Kak, aku boleh minta break dulu nggak ya? Oke lah, kita Boleh, minum boleh. nggak sih? Tadi tuh sampai mana ya? Gak tahu, lupa. Lupa. Lupa ya, aku juga lupa. Sengaja sih sebenarnya sih, sengaja lupa. Oke, kita lanjut aja bahas soal kita nih kan anak organisasi ya. Kita kan anak organisasi, terus kalian ada nggak sih kendala-kendala kayak membagi waktunya dengan perkuliahan, terus dengan waktu kalian berlibur gitu? Ini siapa dulu yang jawab nih? Homibah dulu gimana Homibah? Aku ikut deh, aku ikut. Homibah. Oke, Ya bener, Bang. terserah Ayo. aku enggak. Maka halaim kamu mereng. Aduh, bisa banget. Aku. Ya oke. Gantian dong kalau ini kan. Membagi. Atur aja deh Kak, atur aja deh. Capek. Makan lama-lama. Ayo makan aja kalau bisa dicernain. Tadi membagi waktu di antara organisasi. Ada kerepotan nggak gitu? Ada sih pasti ya. Kalau kerepotan tuh pasti ada. Apalagi kalian kan kahim wa kahim Betul. nih. Nah itu udah Berat dipastikan banget tuh ya. sangat-sangat padat ya itu. Terus waktu liburan kayak gini nih, misal ada kelas online atau pas Ramadan itu kan juga bisa jadi PR lah, itu bisa jadi PR buat kita, buat semua fungsionaris HMJM sebenarnya. Terus kalau masalah buat di rumah juga kan aku juga bantu bapakku ya. Nah itu tuh agak susah tuh bagi waktunya. Tapi kalau aku tuh ada triknya. Aku tuh dulu tuh belajar dari Mas Enril. Mas Dari Enril, siapa tuh Mas Presma. Enril? Teman-teman pasti nggak tahu Mas Enril itu siapa. Presma BMKM Untidar tahun 2021-2022 kalau nggak salah. Atau 2223. 2223. Oke. Nah itu beliau itu mengajarkan kayak penempatan. Aku di sini sebagai sebagai wakahim, di HMJM sebagai wakahim. Nanti kalau aku di rumah ya aku sebagai wafi. Oke. Terus kalau aku di luar, lah aku lagi nongkrong sama teman-teman nih, itu kan bahasanya mesti beda, melenceng kemana-mana tuh. Iya. Itu aku wafi sama teman-teman yang lainnya. Oke. Misal di sini kita berdebat panjang lebar, tapi di luar ya udah kita ngopi santai, kayak ya udah sebagai selayaknya wafi sama anggota yang lainnya kayak gitu. Bukan anggota sih, sama teman-teman yang lainnya. Kalau aku kayak gitu. Jadi mulai dari sekarang tuh udah agak nggak repot, tapi emang masih repot kayak gitu. Mungkin repotnya tuh kayak nggak bisa menikmati liburan sih. Menikmati liburan dengan tenang itu apa nggak bisa. itu libur ya? Apa itu libur? Ada aja kegiatannya Misal ya. mancing, kepikiran aduh. Biar lagi. Sempat mancing bareng. Oh, sempat mancing Nah, bareng. solusinya mancing bareng FEB. Iya. Masya Allah. Liburan mancing bareng nggak sih? Mancing Wah, bareng. rame banget itu waduk belakang ya. Nah, makanya itu mancing bareng. Mancing sendirian kepikiran proker, mancing bareng-bareng juga proker. Ketinggalan proker semua juga bareng-bareng ya. Oke. Jadi nggak apa-apa lah. Kalau Kalau aku kayak menurut gitu. bagi sendiri? Sebenarnya sama ya, kalau aku sangat ya, apalagi itu karena aku laju kan, itu bener-bener apa namanya, cukup awal-awal sih gitu, keteteran, tapi lama-lama kita jadi tahu nih prioritas mana yang harus kita dulukan gitu, antara perkuliahan, organisasi dan kehidupan di luar gitu. Sebenarnya yang dikatakan Wafi itu benar banget. Jadi kalau misalkan aku di sini, berarti aku jadi kahim. Kalau misalkan di luar ya aku gida gitu. Di kelas aku mahasiswa gitu. Jadi harus bisa menempatkan mana sih yang prioritas yang harus aku hadapi duluan tuh yang mana dulu. Pinter-pinter menempatkan diri aja ya, pinter-pinter mengatur manajemen waktu juga. Betul, manajemen waktu tuh penting banget sih. Kalau Iya dari sih. aku ini ya, kalau misalkan nih contoh nih kita telah sedikit Ini atur boleh waktu. nggak? Boleh banget Ini jadi dong. hiasan doang. Enggak cuma hiasan. Ini kita juga nggak di-endorse jadi bebas. Ini mineral. Nggak mungkin, enggak ding. Oke, minum dulu Lanjut, deh. lanjut. Kalau misalkan kita telat sedikit harus ngerjain tugas nih, itu dari aku sendiri memang keteteran. Jadi kalau misalkan tugas dari itu dikasih, ya aku kerjain hari itu juga gitu. Itu salah satu manajemen Wah, keren aku banget. ngatur waktu gitu. Kalau aku sih nggak bisa sih, pada hari itu juga udah males duluan pasti, mepet sehari sebelumnya paling. Itu pun kayak
nanyain teman dulu kan. Wah keren sih kalian, susah loh. Terus Dengan juga kayak gitu. kita membagi apa job desk gitu. Misalkan nih dari kan pasti kan dari Kahim tuh kayak ada kegiatan di luar maksudnya di luar MJM kayak eksternal, misalkan ada kumpulan antar se-unimus atau apa itu kita bagi gitu loh. Jadi misalkan nih kita kan ada 3 grup ya. Ya misalkan kita ada 2 barengan nanti Wafi ke misalkan ada Kastra, nanti Gida ke PSDM atau mana itu kita memang pembagiannya tuh benar-benar rata gitu loh. Biar nggak saling membebani ya. Backup. Membackup satu sama lain. Membackup Kalau satu di sama kalau di lain. sendiri ya. Oke, hebat banget sih menurut aku, karena mengatur manajemen waktu itu susah. Karena menurut aku orang yang nggak ikut organisasi aja itu juga harus bisa mengatur manajemen waktu. Betul. Sih. Kayak apalagi kalau misalnya orangnya males banget nih, mungkin mau tugas itu dalam seminggu cuma dikasih 1, kalau dianya nggak ngerjain pun nggak bakal kekerjain. Kalau dia sendiri kan juga males-malesan. Sebenarnya ini tuh juga ya, jadi kita jadi belajar loh, ini kayak waktu nanti udah lulus kita bekerja tuh benar-benar kayak udah pernah ngerasain ini benar-benar di himpunan gitu, di organisasi ya maksudnya. Itu benar udah belajar dari situ. Jadi kayak nanti kelas itu kayak kemarin udah belajar di himpunan cara membagi waktu tuh gimana tuh udah ini loh, udah belajar lah dari situ. Jadi ada pengalaman lebih ya. Oke. BTW ini Toren suku gak sih? Iya, suku Tora ya, Toraja ya. Tuh. Toraja itu dari mana ya? Suku Bul Suku Bugis. Bugis. Kalau misalnya salah bisa ini ya. Bisa komen di bawah ya. Kalau salah bisa kalian benerin komen di bawah please. Kita nggak tahu, kita nggak searching dulu, asal spontan aja. Masya Allah. Good, bagus. Terus pertanyaan selanjutnya nih. Aku bukain. Astagfirullah. Peka banget ya. Harus dong, harus. Udah besok belum? Oke, menurut kalian nih, ada nggak pesan-pesan untuk mahasiswa yang pengen aktif di organisasi, tapi takut nggak bisa bagi waktu? Pesan-pesan. Sebenarnya kalau misal membagi waktu itu, Motivasi gitu deh. Motivasi. bagi waktu tuh tergantung sama orangnya sendiri loh. Walaupun nih misalkan nih dia dikasih tugas sekarang mau dikerjain besok-besok, tapi dia benar-benar bisa membagi waktu tuh ada gitu loh. Jadi kayak misalkan kita mau ngomongin setiap orang itu beda-beda gitu loh. Iya kan? Karena kalau kita nggak bisa nargetin orang itu bakal bisa bagi-bagi waktu, orang itu benar-benar susah sih kalau dari aku sendiri, karena setiap orang tuh pasti ada ini sendiri gitu loh. Iya, betul. Porsinya beda-beda. Beda-beda ya. Ada yang langsung nih dikasih deadline, mesti kan banyak banget mahasiswa yang kayak gitu nih, dikasih deadline mepet 2 jam baru kerjain. Iya, betul banget sih. Pernah sih aku. Sering sih. Selalu sih kalau aku. Tergantung dosen juga. Kalau dosennya killer mungkin ada sedikit motivasi untuk mengerjakan lebih cepat. Jadi kita nanti ngomong aja nih, biar dosennya kita semua. Takut. Oke, kalau menurut Kak Wafi sendiri? Membagi waktu sebelum masuk organisasi, takut nggak bisa membagi waktu. Kayak mahasiswa nih, dia tuh pengen pengen ikut organisasi nih, tapi takut nanti sibuk gak ya? Nah, itu. Kalau dari aku, ini kisahku sendiri ya. Oh iya. Kalau kisahku sendiri dulu, Based from true story. kalau kisahku sendiri dulu memang aku tuh takut masuk organisasi karena takut keteteran gitu loh. Takut keteteran. Tapi kalau aku nggak nyoba di organisasi itu, emang aku tahu dalamnya kayak gimana. Nah iya toh, aku masuk dulu, menyesuaikan nih. Nanti masalah membagi waktunya itu biasanya itu otomatis kalau aku. Kalau aku otomatis dulu. Kayak gini, berarti aku ngerjain dulu yang ini, baru yang ini. Prioritas sih sebenarnya. Yang mana dulu yang terdekat gitu loh, yang mana dulu yang paling penting baru dikerjain. Nanti masalah bagi waktu tuh ya kayak ngomongin bagi dia itu porsi. Enggak semua orang itu punya porsi membagi waktu yang sama. Kalau dari aku dulu, ya yang penting dicoba dulu. Masalah hasil nanti gampang lah. Yang penting kita udah menyempurnakan proses dan kita berani melangkah. Kalau aku gitu dulu. Bayangin aja guys, orang yang dulunya takut masuk organisasi sekarang jadi wakahim. Tepuk tangan dulu. Sekarang jadi wakahim, tepuk tangan dulu dong. Dan dia membuktikan bahwa dia berhasil keluar dari zona nyaman. Betul sekali. Tapi jangan lupa juga sama tanggung jawabnya nih sebagai mahasiswa ya. Betul, nah itu teman-teman. Teman-teman pengen semuanya dikuasai, tapi tidak bisa membagi waktu, itu sebenarnya salah satunya kayak
nggak bertanggung jawab. Blunder, bunuh diri malah. Dan sampai sama teman-teman Alhamdulillah. ngerasain ada sesuatu hal kayak bullying ataupun pengen cerita itu bisa menghubungin ke advokasmanya HMJM. Betul, di sana kalian bisa mereka bisa menampung aspirasi-aspirasi dan keluh kesah kalian sebagai mahasiswa. Nanti ada di bio-nya IG HMJM juga, Iya. nanti bakal dipasang di sedikit PKM HMJM sama di lantai 6. Teman-teman bisa langsung hubungi ke situ, oke? Betul, oke, kita promosi sedikit nih. Hitung-hitung menambah followers. Terus nih Kak ya, dalam organisasi itu kan pasti kan anggotanya banyak nih, sifatnya kan beda-beda tuh. Cara kalian mengatasi kalau ada anggota yang punya konflik antar sama anggota gitu? Ini dari aku dulu ya. Iya boleh. Kalau aku sama Wafi dari awal kita udah bilang ya, Bi. Kita utamain diskusi dulu. Kita nggak bisa ambil satu, langsung kayak ngejudge ini tuh salah gitu loh. Kita langsung dudukin dua-duanya bareng. Dari sisi si A gimana, si B gimana, kita cari jalan keluarnya bareng-bareng. Karena komunikasi itu penting. Penting Dan, banget sih. Kalau di Apalagi atas- dalam hubungan ya. Iya. Aduh, oke, lanjut. Kalau dari aku selain komunikasi itu ada memahami sudut pandang satu sama lain. Karena ya kalau kita ngomong sampai mood kita berbusa, tapi kalau teman kita nggak bisa Memahami mau mengerti kita, ya. itu bakal sampai nggak bakal nemu nih titik tengahnya apa. Jadi kalau dari aku sendiri tuh gimana, dari awal sih aku tekan ke teman-teman kayak kita harus tahu menerima kekurangan satu sama lain, mengerti sudut pandang satu sama lain gitu. Kepekaannya lebih ada gitu loh. Harapannya nanti teman-teman di himpunan tuh lebih peka antara satu sama lain sih. Itu juga pesan aku buat teman-teman Aruntala, yuk dipekain lagi perasaan kita satu sama lain. Oke, catet guys, catet kalian semua anggota kabinet Aruntala, catet ini pesan dari kahim kalian ya. Gitu. Biar Pokoknya nggak ada bentrok. Harapannya ya itu, kita mengerti sudut pandang satu sama lain. Ya kalau misalnya kita komunikasi sampai besok pagi pun nih loh kita mau bareng bukan bareng, kalau kita nggak mau memahami satu sama lain ya percuma. Harus bisa menurunkan ego ya. Gitu. Oke, kalau dari Kak Wafi? Kalau dari aku ya mesti kurang lebihnya sama lah ya. Iya, Tapi iya. sedikit menambah ya, sedikit melengkapi. Bukan mungkin menerima iya, tapi lebih ke melengkapi satu sama lain. Betul. Punya Wah, kurang apa ditutupi, punya kelebihan apa yang buat menutupi kekurangannya. Iya. Kayak gitu. karena kita di sini organisasi bukan sekedar organisasi ya. Kita ini keluarga tanpa kakak. Jalur ke tanpa kakak. Gila, sosit banget kan aku. Adik ada. Kan gak ada kakak. Oh iya betul. Aduh bisa aja sih mas. Oke, kita lanjut ya Kak ya. Kalian ada strategi nggak ya untuk membangun komunikasi yang baik antar anggota HMJM ke mahasiswa umum? Karena kan pasti pandangan mahasiswa umum terhadap HMJM kan pasti beda-beda ya. Ada yang kayak apa sih HMJM tuh kayak apalah ya. Pasti ada juga kayak ih keren itu, macam-macam. Kalau di ini aku dulu ya jawab. Boleh. Kalau ini ya komunikasi anggota HMJM sendiri ke mahasiswa umum ini, kita ada kemarin banget kan, kemarin itu ada lingkar konting. Nah di situ itu kalau komunikasinya himpunan sama mahasiswa umum itu lewat situ. Jadi kita sering-sering adain lingkar konting, itu kita bisa serap aspirasi dari teman-teman mahasiswa manajemen gitu. Jadi rencananya kita adain sebulan sekali ya untuk lingkar konting ini. Kita sebulan sekali. bakal sering komunikasi sama mahasiswa umum tuh lewat konting-konting di kelas masing-masing gitu. Kemarin kita adain online ya. Kita Ya, online. kemarin sosialisasi mengenai program advokasma. Gitu. Jadi kita serap aspirasi juga, sama tahu nih kira-kira dari teman-teman mahasiswa ini mau gimana tuh bisa tahu di serap aspirasi itu di tingkat konting itu. Oke, kalau dari Kak Wafi? Mungkin kurang lebih sama, tapi tuh kalau dari aku sendiri pendekatan sebagai yang kemarin anggota HMJM ke mahasiswa umum itu ya kayak info-info sih sebenarnya. Iya ya. Ya kayak info ada lomba apa, Iya, terus iya. ada proker yang menggait mahasiswa umum itu apa aja. Iya sih. Terus yang paling apa ya, yang paling lebih bisa itu audiensi sebenarnya. Kayak audiensi apa namanya? Audiensi Siapa sih? sini gini IG ku namanya kuwi. Iya. Ya serap aspirasi itulah. Oh iya. Itu kan kayak
mahasiswamu tuh menaruh keluh kesahnya mereka di situ, nanti kita audiensikan. Kalau audiensinya itu ada hasilnya, mahasiswamu kan nanti kayak Terbantu. wah kayak HMJM keren nih. Terbantu. Oh Aku iya, juga iya. pengen Meningkatkan ikut branding HMJM. ya. Nah, meningkatkan branding MJM juga dan anggota-anggotanya kayak gitu. Mungkin itu aja, tapi kurang lebih jawabanku sama kayak kita. Tadi cuman melengkapi. Betul. Jadi kayak kalau ada program-program kerja kita juga kan mendorong teman-teman di mahasiswa manajemen gitu. Oke. Kalian ada pesan-pesan nggak untuk anggota kalian biar semakin aktif dalam berkegiatan melaksanakan proker-prokernya mereka dalam berorganisasi lah, nggak cuma HMJM doang. Ini pesan Untuk ya. semua anak organisasi. Ingat janji teman-teman waktu kalian kemarin Pelantikan ya. HMJM. Wawancara. Oh, pas Ayo, wawancara. kemarin janjinya apa? Ayo Itu lu. kita selalu menagih janji itu untuk teman-teman. Di sini kan teman-teman belajar kan. Jadi harapannya teman-teman di sini tuh bisa lah kalau misalnya ada kesempatan jadi MC, kesempatan dari apapun, itu coba dilaksanakan dengan baik. Kan disitulah teman-teman jadi belajar gitu. Oke. Emang kalau dari wawancara kemarin ada nggak yang kata-kata mereka para calon-calon anggota itu yang membekas di otak kalian? Teman-teman tuh sering tuh ini ya pada pesan Kak. Sebenarnya mereka banyak takutnya kayak nanti di himpunan kita bisa ya nggak ya? Bisa, karena kita melakukan ini secara bersama-sama. Saling kayak yang tadi kita Mas Wahyu bilang, saling melengkapi satu sama lain. Itu kayak langsung kita kayak iya benar. Keren banget karena kita bersama kita bisa ya. Luar biasa. Mas Yofi sendiri? Pesan-pesan buat anggota-anggota MJM biar lebih semangat apa ya? Ya itu sih mungkin kayak janji-janji kalian itu kayak pingin belajar, pingin public speaking yang bagus, tapi kan yang namanya belajar itu mesti pahit, mesti nggak enak, tapi hasilnya kan yang menikmati kalian sendiri. Ya pasti ada prosesnya betul. ya. Jadi kalian tuh kayak hasil yang kalian impikan itu jadiin sebagai motivasi kalian buat belajar. Aku pengen kayak gini, berarti aku harus belajar yang lebih baik lagi. Jadi jangan pernah bosan buat belajar, jangan nggak pernah apa ya apa ya Jangan pernah iku loh takut apa untuk namanya? berproses. Bukan Apa? Tebak-tebak. Betul jadi tebak-tebakan apa nih? apa ya, pokoknya hasil apa ya. Kalian pingin hasil yang bagus, tapi kalian nggak mau belajar. Nah, itu Kan? jangan. Oh iya betul. Pokoknya hasil itu Susah banget ya. Ambo itu pokoknya ini hasil itu jadiin sebagai pacuan kalian buat belajar. Sebagai motivasi. Bukan karena jangan pernah puas sama hasil yang kita capai. Betul. Jangan pernah puas dan terus belajar. Ya betul, dan Pokoknya terus kalau belajar. ada kesempatan tuh diambil aja. Betul. Kalau ada jadi moderator di apa tuh teman langsung kayak Cobain aja memberanikan ya. diri gitu. Karena sini kita sama-sama belajar gitu. Gak ada salahnya juga. Urusan menang atau kalah hasilnya nanti Menang atau kalah, bisa atau enggak? bisa atau enggaknya. Nanti kita bisa. Betul. Yang penting kita udah mencoba dulu gitu. Jadi kalau misalkan kita udah nyoba, pasti kita tahu nih kekurangan dari sebelumnya tuh apa gitu. Jadi kita bisa tahu oh ternyata waktu aku MC itu aku kurang kayak gini ya, kurang kayak gini. Bisa Jadi kita mengevaluasi diri ya. Betul banget. Jadi jadi teman-teman benar-benar jadi wadah teman-teman buat belajar. Itu sih pesan-pesannya teman-teman kalau misalkan ada kesempatan mau jadi apapun nanti kalau misalnya di proker ya ini ya ngomongnya, ya diambil aja. Jangan malu. Betul. Dan jangan takut salah. Betul. Jangan takut salah. Iya sih Tapi pasti. jangan melakukan kesalahan berulang kali. Waduh, berat banget itu. guys, berat banget. Kemudian banget kalau misalnya udah tahu salah ya diperbaiki gitu loh. Iya. Karena udah tahu salah ya memang kayak gitu ya. Nah, itu yang salah. Kita udah tahu salah, tapi kita nggak mau Memperbaiki, gitu. ya sama aja ya, nggak bakal ada perkembangan. Itu juga yang namanya fase belajar. Mesti ada salahnya, ada gagalnya, tapi hasilnya kan bisa menguatkan kalian sendiri, bisa memaniskan kalian sendiri kayak gitu loh. Jadi belajar itu bukan tentang Kalian harus berhasil nih, nyoba kalian berhasil atau enggak. Itu kan pasti banyak proses yang harus Iya kita betul. lalui. Pokoknya jangan pernah protes pada proses. Betul. Kata-kata hari ini. Paham? Ya, terus belajar, terus berproses. Betul. Kadang apa ya, proses itu bisa buat belajar kalian itu lebih lebih enak menurutku.
soalnya diproses kan nggak tahu, ada yang pahit ada yang manis kan nggak tahu tuh itu. Nah, nanti kalau udah mbok lewati semua hasilnya enak, kalian bakal ketagihan belajar dan terus mengkritisi hal-hal seperti itu. Luar biasa. Rasa pahit dan manis kan sebenarnya kan salah satu rasa kan. Jadi kalau rasanya manis terus kan kita nggak tahu nih rasa pahit itu gimana. Iya. Gitu. Jadi harus cobain rasa pahit, rasa pedas, manis, balado. Jadi kemana-mana nih guys, ngalor ngidul. Oke. Harus dicobain rasa-rasanya. Dan hidup cuma sekali, waktu tuh nggak bisa diputar. Wah iya juga ya. You only live once. Iya, betul. Itu juga waktu tuh bener-bener suatu yang aku hargain tuh waktu. Kayak teman-teman di sini pun, itu bener, aku tuh bener-bener apresiasi teman-teman gitu loh. Karena waktu tuh nggak bisa diputar kan. Tapi teman-teman memberikan waktunya untuk kita bersama, untuk belajar bersama, itu yang benar-benar aku hargai sekali. Karena waktu tuh nggak bisa diulang. Betul. Time is money pokoknya. Ini aku juga ingat sedikit kata-kata. Waktu itu aku pernah nonton Malaka Project. Itu tuh kayak gini. Jadi lingkungan itu adalah belajar kalian yang tidak sistematis. Atau kalian bisa mendapatkan ilmu yang secara langsung dan tidak sistematis. Tidak harus mempelajarinya lebih dalam. Tapi kalau buku itu ilmu yang sistematis. Jadi kalian harus berulang-ulang kali membacanya dan kalian baru dapat ilmu itu. Iya. Kayak gitu tuh dulu ya. Aku kan nggak pernah ikut organisasi di SMA sama sekali tuh. Sama sekali. OSIS nggak Berarti pernah. ini pengalaman pertama ya? Only organisasi itu di kuliah. Dulu SMA itu aku lebih ke ekstrakurikuler. Dan langsung dapat jabatan yang sangat berat ya. Itu karena Karena belajar. Itu karena mau berproses. Betul. Luar biasa. Kalau dulu waktu jadi anggota pun aku nggak pernah sambutan itu. Iya. Nggak pernah sambutan aku Terus jadi yang anggota. sambutan siapa? Ya kan? Karena aku nggak pernah jadi ketupat dulu. Dulu oke. ketupat tuh kan cuman ketupat itu menuju pom itu. Dan itu kan langsung terjun olahraga apa namanya? Langsung kan itu nggak ada yang formalnya itu. Aku nggak pernah sambutan sama sekali. Baru sambutan itu kemarin dikasih kesempatan sama Mbak Gida itu waktu staf magang kelompok Marvelous. Dan itu aku salah. Aku lupa mau ngomong apa. Wah, fun fact banget. Nggak pernah jadi ketua panitia, sekalinya jadi wakil ketua sih. Iya. Tapi termasuknya itu mewakili pemimpin untuk memimpin. Tapi yang diambil bukan itunya sih. Apanya? Kegagalannya. Kegagalannya. Aku dulu nggak pernah sambutan, sekalinya sambutan aku salah. Kalau orang-orang lain kan mungkin aduh aku males banget sambutan lagi lah, aku apa sih sambutan salah terus mesti nanti salah lagi kayak gitu. Tapi aku waktu itu aku salah, aku ya maklum lah aku nggak pernah sambutan sebelumnya. Dan aku waktu itu nggak baca teks kan itu, dadakan juga. Spontan ya. Terus yang kedua Refleks banget. itu waktu makrab, waktu itu kan Mbak Gita kan berhalangan hadir karena masih ngurusin banggar itu. Iya. Terus aku disuruh sambutan, sambutan ya. Oh ya wes rapopo. Ya udah aku sambutan, tapi aku inget kegagalanku dulu di sebelah mana. Iya. Wah, jadi ini jangan diulangi lagi deh. Aku improvisasi lagi. Wah. Walaupun memang belum sempurna, Iya. setidaknya kan berani dan tidak mengulangi kesalahan yang lainnya. Terus lagi habis makrab waktu itu Mbak Gida kan juga masih berhalangan hadir di Golden Egg. Terus aku yang sambutan itu. Daripada aku salah lagi, mending aku di rumah belajar dulu, mengimprove dulu. Oh, berarti sebelum acara itu malamnya belajar ya, latihan ya? Betul. Aku nggak mau ngentengke. Nggak mau ngentengke, tapi juga nggak mau takut salah. Nggak mau takut lah. Aku bisa, ini gampang kok, ya, cuman kayak gitu. Tapi tetap belajar. Jadinya kesalahan-kesalahan yang lalu itu nggak diulangi lagi dan bisa lebih baik kayak gitu. Mungkin bisa jadi acuan lah buat teman-teman kalau misalnya takut salah atau takut buat mencoba. Itu jangan takut buat mencoba, kan belum tahu yang dicobain itu enak apa enggak gitu. Guys. Bahkan dari kahim wa kahim aja yang mungkin kalian kenal, wah mesti mereka udah bisa ini itu nih, mereka aja belajar dulu sebelum mau sambutan guys. Mereka juga manusia ya, manusia biasa yang pasti ada salahnya. Sambutan pun juga kita grogi sebenarnya. Gak pernah gak grogi. Semua sambutan ternyata iya sih, pasti Terus sulit rasa, banget. apa ya, kalau dari aku tuh rasanya jadinya dendam. Rasanya dendam kayak aku harus kayak punya dendam sendiri gitu loh. Gue kayak mata-mata kayak gitu, kayak apa ya istilahnya, kayak kemarin tuh aku nggak bisa, aku punya dendam sendiri kayak gitu, dari hati aku sendiri kayak pokoknya besok tuh harus bisa, mau nggak mau aku harus belajar, mau harus bisa, kayak ada rasa dendam sendiri untuk jauh lebih baik tuh ada gitu loh. Kayak ada rasa dendamnya gitu, dendam untuk lebih baik gitu.
Oke, kita ada pertanyaan tambahan nih Kak. Jadi kan kita abis nge-share Q&A nih di Instagramnya HMJM. Kita tuh pengen memberikan kesempatan kepada mahasiswa umum untuk bertanya perihal organisasi inilah. Aduh, Bang. Nanti siapa sih yang taruh di situ? Duh, pakai gitu segala. Oke, nanti ini pertanyaannya akan dibacain oleh teman kita di belakang kamera. Boleh, silakan. Mulai ya. Bagaimana sih langkah konkret dari Kahim Wakahim dalam mengoptimalkan potensi dari mahasiswa manajemen? Oke. Boleh? Aku Dijawab. jawab. Mau minta lagi ya? Nggak usah Bisa. langsung lah. Kalau kita melalui proker-proker yang insya Allah akan kita laksanakan. Contohnya nih, Proker-proker. kelas Inggris. Kelas Inggris ada terus ada apa kuliah seminar tamu, juga ada. kuliah tamu Banyak banget sih kita tuh proker-proker seminar dan segala macam. yang Di apa namanya di project tuh ada banyak proker proker-proker minat dan bakat. dan bakat teman-teman mahasiswa manajemen gitu. Ada yang lomba isai, Betul. ada yang olahraga. Terus apa lagi ya? Ya pokoknya banyak lah, termasuk perlombaan-perlombaan kayak gitu tuh di divisi project atau minat dan bakat mungkin kebanyakan ormawa lainnya kayak gitu. Ya pokoknya teman-teman ikutin aja Instagram HMJM. Betul. Dan pasti di situ akan di-share informasi-informasi terkini terkait kegiatan-kegiatan mereka yang bisa kalian ikutin. Nah, Oke. banyak banget ya Pia. Ada seminar, ada yang tadi kita ngomongin itu banyak banget. Pokoknya teman-teman jangan ngelewatin kegiatan-kegiatan himpunan buat nanti satu periode ini ya. Betul. Info-info pun juga dari situ semua. Ada beasiswa dan lain-lain ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, sampai sejauh ini sudah berapa persen mahasiswa manajemen yang difasilitasi terkait potensinya? Ini sama satu kita periode ya. Kita tuh baru Januari, terus Februari, terus ini baru 3 bulan ini ya. Setengah periode. Terus apa? Jadi Mungkin dari sebelum kalian jadi Kahim Wakahim deh. ini kayaknya sebelum kita jadi Kahim Wakahim kah atau setelah kita jadi Kahim Wakahim? Setelah. Oke. Kita Dengan kita dalam 3 bulan dulu itu. gimana? Berapa persen kalkulator dulu gimana? memfasilitasi ya mungkin kita masih berusaha sebaik mungkin sih buat memfasilitasi, tapi kalau masalah perlombaan-perlombaan di luar itu juga kita masih mengoptimalkan lagi info-infonya, terus dari dananya dan ya mungkin output yang lainnya lah. Pokoknya Kayak gitu. sebisa mungkin kan bener-bener ini presentasinya ya. Kita kalau soal periode mungkin ini 30% sampai 50% teman-teman udah difasilitasi dari kami sendiri. Apalagi kan nanti ada jembatan aspirasi dan segala macam. Teman-teman bisa nih nge-share teman-teman apa sih yang teman-teman mau di manajemen itu, mau yang seperti apa itu bisa Request. Tuh, request di situ. Nanti akan kita inovasikan ya. Banyak banget, karena kalau misalkan teman-teman punya apalagi kita mau POM ya, Pi ya. Itu benar-benar kita teman-teman yang punya bakat Sih. badminton, apalagi Banyak lah pokoknya cabur-cabur. cabang-cabang yang lain pokoknya bisa join di situ. Terus kalau teman-teman mau lomba ilmiah itu ada di project. Ini benar-benar banyak banget proker-proker kami yang mendukung teman-teman mahasiswa manajemen gitu. Ya, teman-teman bisa ikutin itu sih pendaftarannya. Udah pendaftaran belum sih POM itu? Sudah. Pokoknya ikutin aja IGHMJ. Iya betul. Pokoknya intinya ikutin aja IGHMJM. Kalian pantau terus aja itu informasi di situ. Pasti dikabarin terus kok. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini pertanyaan yang terakhir, kenapa milih HMJM di antara banyak organisasi lainnya? Ambil HMJM di antara organisasi lainnya. Kan ada kayak di Unimus kan ada kayak IMM, terus kayak ada UKM gitulah. Kenapa HMJM? Kenapa? Sama dulu ya, aku dulu nih. Aku dulu. Oke. Enggak kalian. Aku mau tanya kamu. Iya. Lu takut. Kalau dari aku sendiri, karena dulu kan aku beberapa kepanitiaan dari SMP itu udah ikut kepanitiaan di OSIS, SMA juga di OSIS, MPK juga, terus
kan cenderung HMJM ini kan eksekutif ya. Aku ngerasa kayak memang aku cocoknya di sini gitu, di himpunan ini gitu. Berarti Adalah itu alasan kenapa aku memilih himpunan. karena eksekutif. Karena memang aku cocoknya di sini gitu. Oh iya, berarti dari dulu emang orangnya udah anak organisasi banget ya. Berarti ini memang mengasah. Iya, karena nggak jauh beda kan dari OSIS ke OSIS. himpunan tuh masih ada beberapa Kayak adik kakak lah tingkatannya kalau di perkuliahan. Kalau Kak Wafi gimana ya? Kalau dari aku milih HMJM dulu tuh sebenarnya aku tuh mau ikut UKM olahraga. Oke. Nah berhubung waktu itu mau daftar, ternyata pendaftaran itu udah ditutup kan. Terus aku mau join apa ini ya? Terus kan waktu itu aku tertarik ke UKM olahraga itu waktu Masta Unif. Kan Iya. ada tuh ada stand-standnya Iya, kan iya, itu. iya. Habis itu wah kapan nih pendaftarannya? Tunggu aja. Habis itu orasi fakultas waktu itu ada open house-nya HMJM yang jelasin kan waktu itu Mas Aidin kan itu, dan Oh Mas Aid. penjelasannya itu kayak wah enak banget nih ternyata HMJM gini. Aku emang pingin sebenarnya pingin ikut organisasi dan ternyata ada HMJM ini. Ada aku juga pingin kan katanya kan bisa mengembangkan semuanya lah apa soft skill dan sebagainya. Aku butuh itu. Ya udah aku masuk sini aja. Emang keinginan sih, emang keinginan keinginan, kalau iya. masuk HMJM itu. Bener kan juga dulu mau UKM juga. Nah, dulu aku UKM HW. Sorry, UKM Himalaya ya namanya. MPA Himalaya. Himalaya yang outbound itu ya? Iya apa yang ya? alam-alam karena hobi aku kan Mapala. iya Mapala karena hobi aku kan munca dan lain-lain. Oh kan. munca, oh ya anak Jadi kayak, munca. cocok banget lah di aku kan. Oke. Ternyata memang belum pas aja waktu itu. Makanya memilih untuk himpunan. Betul. Oke, Kalau good. sih UKMOR, kalau aku di Himalaya. Himalaya, Di apa? Mapala itu tadi ya. Himalaya. Oke. Ada pertanyaan lagi kah? Oke. Oke, kita udah ada di penghujung acara nih. Kayaknya kita sudahi saja bincang-bincang kita pada podcast kali ini. Sebelumnya tepuk tangan dulu dong buat jawaban-jawaban hebat. Gila, rame banget. Perlu teman-teman ketahui sebenarnya kita nggak cuma bertiga guys. Di belakang kamera itu ada makhluk-makhluk astral yang meramaikan ruangan ini, tapi emang pada diem aja. Oke, untuk teman-teman tunggu aja episode podcast selanjutnya karena pasti nggak akan kalah seru dari episode kali ini. Betul. Don't forget to like, comment, subscribe, and share video ini ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.